Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih siang ya waktu Yogyakarta. Ya baik teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi ya mengenai soal uji kompetensi pranikah prakonsepsi ya. Jadi ini yang seri ketiga. Seperti biasa nanti kita akan membahas 3 soal ya bersama dengan pembahasannya supaya teman-teman memiliki gambaran seperti apa soal-soal yang bisa muncul dalam lingkup pranikah prakonsepsi. Ya, baik, saya izin membagikan layar saya ya. Semoga dapat terlihat dengan baik. Oke, sudah terlihat ya. Ya, baik. Seperti biasa teman-teman, kalau mengerjakan soal itu waktunya hanya 1 menit sudah termasuk menjawab. Mari kita lihat bersama ya pada soal ini ya. Seorang perempuan 35 tahun P1A0 datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan ingin merencanakan kehamilan. Hasil anamnesis anak pertamanya usia 3 tahun. Hubungan seksualnya aktif, kemudian pernah menggunakan kontrasepsi suntik DMPA dan telah berhenti 6 bulan yang lalu. Nah, hasil pemeriksaannya seperti apa? Keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 130/80 ya. Kemudian nadi 80 kali per menit, suhunya dan respirasi dalam batas normal ya di sini. Kemudian palpasi abdomen tidak ada massa. Pertanyaannya, apakah faktor yang paling tepat menyebabkan perempuan belum hamil pada kasus tersebut? Mari kita lihat ya. Pilihannya umur terlalu tua, kemudian tekanan darah tinggi, ketidakseimbangan hormon, terlalu sering hubungan seksual, jarak dari anak pertama lebih dari 2 tahun. Oke, ingat teman-teman, tips untuk mengerjakan soal, kita lihat kata kuncinya gitu ya, berkaitan juga dengan pertanyaannya. Oke, sorry ini 6 bulan ya, bukan 3 bulan, saya ganti dulu. Ya, di sini kata kuncinya adalah pernah menggunakan KB DMPA ya, dan telah berhenti 6 bulan. Jadi di sini jawaban yang paling tepat gitu ya adalah C, ketidakseimbangan hormon. Jadi memang seperti kita ketahui gitu ya, DMPA ini memang memberikan efek hormonnya dalam tubuh ini butuh waktu gitu ya untuk kembali normal, sehingga kemudian kadang-kadang pada akseptor DMPA ini lama untuk kembali ke kesuburannya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini bahwa paling tidak selama 12 bulan gitu ya, keseimbangan hormon estrogen dan progesteron ini baru dapat tercapai dalam tubuh akseptor. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama ya. Seorang perempuan 25 tahun datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan ingin merencanakan kehamilan ya. Kenapa dia datang gitu ya? Karena ternyata dari hasil anamnesis dia sudah menikah 1 tahun, tinggal satu rumah dengan suami, kemudian rutin berhubungan seksual. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, tekanan darah, nadi, suhu, dan respirasinya juga dalam batas normal ya di sini ya. Nadinya 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit ya. Abdomennya tidak ada massa ya. Kemudian hasil tes kesuburan pada istri, jumlah sel telur cukup dan matang. Kemudian pada suami, jumlah sperma di bawah 5 juta tiap ejakulasi. Nah, apa diagnosis yang dialami suami pada kasus tersebut? Oke, pilihannya ada normal, polispermia, azospermia, oligospermia, dan astenospermia. Nah, ini memang istilah ya, jadi teman-teman mungkin harus memahami perbedaannya. Mari kita lihat bersama ya kata kuncinya gitu ya. Nah, ini kan pertanyaannya adalah diagnosis pada suami. Nah, di sini jumlah spermanya di bawah 5 juta tiap ejakulasi, sehingga diagnosa yang paling tepat adalah oligospermia. Lalu seperti apa Bu seharusnya gitu ya? Mari kita lihat bersama. Nah, jadi kalau azospermia itu tidak ada sperma dalam air mani. Kemudian kalau oligospermia gitu ya, jumlah sperma di bawah 5 juta dalam sekali ejakulasi. Kalau astenospermia adanya gangguan pada pergerakan sperma. Kemudian kalau polispermia, kondisi masuknya beberapa sperma ke dalam satu sel telur. Jadi di sini memang kurang ya jumlah spermanya dari suami, sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab gitu ya terjadinya infertilitas pada pasangan tersebut.
Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan terakhir, teman-teman. Mari kita lihat bersama ya. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke puskesmas bersama suami. Nah, dia berdasarkan hasil anamnesis akan menikah 1 bulan lagi dan ingin melakukan imunisasi sebagai syarat menikah. Siklus menstruasinya teratur. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tekanan darah 120 ber 80 mmHg. Kemudian di sini yang lain dalam batas normal, pada abdomen tidak teraba massa dan HB-nya 13 ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah imunisasi yang paling tepat dilakukan sesuai dengan kasus di atas ya. Ada TT, HPV, BCG, hepatitis dan influenza. Ya, mari kita lihat bersama ya, di sini dia akan menikah 1 bulan lagi. Jadi memang kalau ngomongin imunisasi apa yang paling tepat gitu ya, itu adalah imunisasi TT. Kenapa gitu ya? Karena memang masuk dalam program pemerintah ya, bahwa TT itu harus menjadi bagian dari pelayanan pada calon pengantin. Makanya kalau ke KUA gitu ya, syarat menikah itu salah satunya adalah kartu TT. Nah, nanti yang menjadi PR oleh teman-teman adalah penentuan status TT-nya. Sudah TT berapakah dia? Seperti itu ya. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat ya di panduan ini ya, kesehatan reproduksi dan seksual bagi calon pengantin dari Kemenkes ya. Nanti mungkin akan saya upload-in kali ya linknya di apa namanya, di bagian informasi di channel saya sehingga teman-teman bisa download. Oke, cukup ya untuk hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan salam kompeten. Terima kasih.